Balik lagi bareng gua di SDB@RTAI. Tapi kali ini, gua mau ngajak lo buat ngedengerin kisah dari sisi yang beda. Masih horor, masih gelap, tapi horor kali ini bukan dari sosok di luar diri, tapi dari makhluk yang masuk ke ruang paling sakral dalam hidup lo, ke dalam hati, ke dalam sujud. Namanya Hanzab, iblis yang ganggu tiap lo lagi sholat. Dan semua ini dimulai dari seorang cewek muda yang baru aja mau tobat, tapi malah dihajar godaan dari dunia lain. Namanya Alia. Alia, 23 tahun. Cantik banget. Kulit kuning langsat, hidung manis, bibir tipis, dan tubuh yang jujur aja sering bikin cowok-cowok di kampusnya gak fokus. Dulu dia populer banget. Nongkrong, party, alkohol, clubbing, semuanya udah jadi bagian dari hidupnya. Termasuk cowok-cowok singgahannya, gonta-ganti tanpa baper. Tapi jangan salah, Alia bukan cewek bego. Dia pinter, IPK-nya stabil, dan dia juga sadar hidup yang dia jalanin selama ini kosong. Ada satu malam, waktu dia pulang dari party ulang tahun temennya, jalanan sepi, hujan rintik-rintik. Di tengah perjalanan, dia lihat ada perempuan tua duduk di pinggir jalan. Gak minta tolong, gak nangis, tapi ngeliatin dia, senyum. Alia gak berhenti. Tapi malam itu, jadi malam terakhir dia ngerasa tenang. Besoknya, dia mulai mimpi aneh. Diri dia sendiri, tapi pakai mukena putih, sujud terus-terusan di masjid tua yang gelap. Di belakangnya, ada bayangan besar, tinggi, berdiri ngeliatin punggung Alia dari kejauhan. Tapi gak ganggu, cuma nunggu. Alia mulai kepikiran. Dia ingat masa kecilnya, sholat 5 waktu bareng ibunya. Zaman dulu, dia rajin. Sampai akhirnya nyokapnya meninggal dan dunia mulai jadi tempat penuh dosa. Minggu itu, Alia mutusin buat pindah dari apartemen mewahnya ke kos-kosan baru yang lebih sederhana. Di pojokan kota, deket masjid kecil. Alia tobat. Dia sadar selama ini dia banyak berbuat dosa. Dia mulai sholat lagi, dia mulai puasa Senin Kamis, dia mulai nangis setiap malam sambil istighfar di atas sajadah. Tapi justru saat itu, pintu godaan mulai terbuka. Kos-kosannya tenang, tapi terlalu tenang. Setiap dia sujud, ada hawa dingin yang naik dari lantai. Setiap dia zikir, ada suara bisikan, kayak napas laki-laki yang terlalu dekat. Kadang, dia ngerasa kayak datangan lembut yang nyentuh pundaknya pas sujud terakhir. Dan setiap itu terjadi, ada gejolak aneh di tubuhnya. Nafas Alia makin berat, detak jantung makin gak beraturan, dan pikirannya dipenuhi imajinasi yang gak pernah muncul waktu dia clubbing sekalipun. Tapi itu bukan hayalan, karena di satu malam, dia ngelihat langsung sosok itu duduk di ujung kasur. Telanjang dada, kulit gelap, mata hitam, tajam, tapi senyumnya manis. Teruslah sholat Alia, aku suka ngelihat kamu dalam sujud. Dan disitulah semuanya mulai rusak. Itu berpermulaan bro, masih panjang kisah Alia dan makhluk yang namanya Hanzab ini. Di bab berikutnya, kita bakal masuk ke gangguan pertama yang benar-benar brutal. Jadi buat lo yang lagi belajar sholat, lo siapin iman yang kuat. Karena ada satu setan yang gak bakal nyoba nyerang lo dari luar, tapi dari dalam, sujud lo sendiri. Kosan barunya Alia itu kecil, cuma satu kamar mandi dalam, jendela ngadep ke arah musola kecil di ujung gang. Lingkungannya tenang, bahkan terlalu tenang.
Gak ada suara kendaraan, gak ada suara anak nongkrong, dan yang paling penting, gak ada kenangan kelam. Alia pikir ini tempat yang tepat buat mulai dari nol. Hari pertamanya, dia langsung bersih-bersih. Ngelap semua debu, buang barang-barang sisa penghuni lama. Tapi ada satu hal yang bikin dia ngerasa gak enak. Di balik lemari tua, dia nemuin sajadah warna hitam, udah kusam, dan terlipat rapi. Tapi di bagian atasnya, ada bekas sidik jari penuh debu yang bentuknya gak wajar. Panjang, kayak cakar. Dia buang sajadah itu, gak pikir panjang. Malamnya, Alia mandi, pakai baju tidur tipis warna putih, terus mulai sholat Isya. Sajadah barunya wangi, mukena bersih, dan hatinya tenang banget. Tapi baru masuk rakaat kedua, tiba-tiba hawa kamar berubah. Dingin. Serius, bukan dingin biasa. Lampu redup-redup dan lantai terasa basah. Tapi dia tetap fokus, sujud, zikir, sampai Alia. Suara berat, napas berat, persis di telinga kirinya. Alia kaget tapi nggak berhenti. Dia tetap baca doa. Tapi pas duduk tahiyat akhir, dia ngelihat bayangan. Tinggi, kurus, berdiri di pojokan kamar, nunduk, matanya merah menyala. Tapi yang paling bikin dia nggak bisa gerak adalah senyum di wajah makhluk itu. Senyum yang kayak udah nunggu momen ini dari lama. Alia langsung lemes. Dia buru-buru beresin syalat, gulung sajadah, masuk ke bawah selimut. Tapi gejolak itu belum berhenti. Tubuhnya panas, napasnya berat. Seolah-olah bayangan itu masih ada di kamar dan ngebisikin sesuatu yang gak bisa didengar telinga biasa, tapi dirasain lewat tubuh. Alia gelisah. Di balik selimut, dia ngerasa ada tangan yang masuk pelan-pelan ke arah perutnya. Dingin tapi lembut. Napasnya makin gak karuan. Dia pengen jerit, tapi tubuhnya kaku. Bisikannya makin jelas. Dan tiba-tiba, cahaya lampu mati total. Gelap. Dan dari balik kegelapan itu, suara azan tiba-tiba berkumandang. Tapi, bukan dari masjid. Dari HP Alia yang mati, dan suara azannya bukan suara biasa. Lebih pelan, serak, kayak direkam dari kaset tua yang udah rusak. Alia gak kuat. Dia teriak, lari keluar kamar. Napas ngos-ngosan, badannya dingin. Tapi, bagian tubuh tertentu terasa berdenyut aneh. Bukan karena takut doang, tapi karena sesuatu di dalam dirinya udah mulai terganggu. Besoknya dia coba cerita ke ustazah dekat kos. Tapi ustazah cuma bilang satu kalimat. Setan yang paling jahat bukan yang nyerang waktu kamu maksiat, tapi yang nyusup saat kamu sujud. Kamu yang sabar ya, ibadah yang ikhlas dan kokohkan imanmu. Dan malam itu, Alia sadar. Dia gak sendirian. Di situ kita bakal lihat gimana Konzap mulai bikin Alia kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Bukan sekedar gangguan, tapi pelecehan spiritual. Jadi, kalau lu ngerasa iman lu mulai boyah, mending siapin mental. Karena Konzap gak suka orang yang tobat. Dia pengen lu balik lagi ke kegelapan. Subuh itu sunyi. Kota masih tidur. Dan di gang sempit tempat Alia tinggal, cuma ada suara jangkrik dan desah angin yang nyusup lewat celah-celah ventilasi. Alarm HP Alia bunyi jam 4:20. Lembut, tapi cukup buat bikin dia kebangun. Dia ngerasa berat, kayak ada beban di dada. Tapi dia paksa bangun, gak mau kalah sama rasa males. Hari itu, dia pengen bener-bener konsisten sholat subuh. Dia ambil wudhu, airnya dingin. Tapi entah kenapa, begitu air nyentuh wajahnya, dia ngerasa kayak diliatin. Seolah ada sesuatu yang ngikutin gerak matanya. Tapi gak muncul. Alia buru-buru selesai, masuk kamar, nyalain lampu redup. Dia bentang sajadah, pakai mukena, dan mulai takbir. Rakaat pertama lancar. Tapi di rakaat kedua, dia ngerasa berat lagi. Tiba-tiba, punggungnya dingin. Udara jadi berat, dan saat dia sujud,
Lantai kamar kayak berubah tekstur, bukan karpet, bukan keramik, tapi kayak tanah basah, licin, dingin, dan berdenyut. Alia tahan, dia lanjut tahiyat akhir. Tapi tiba-tiba suara itu muncul lagi. Suara berat, bukan cuma di telinga, tapi masuk ke kepala, kayak getaran. Alia kelar sholat, buru-buru berdiri mau buka mukena. Tapi tangannya kaku. Karena dari balik mukena, dia ngeliat 2 tangan gelap melingkar dari belakang tubuhnya. Ngeraba pelan dari pinggang, naik ke perut, dan terus meremas ke dada. Gak kasar, justru lembut banget. Dan makin lama, Alia ngerasa aneh. Nafasnya berat, matanya berkaca, tapi tubuhnya gak bisa nolak. Ada sensasi yang belum pernah dia rasain seumur hidup. Bukan nafsu biasa, tapi semacam pelepasan batin yang dicampur rasa takut, rasa bersalah, dan sesuatu yang lebih gelap. Pas dia buka mukena, makhluk itu ada di depannya. Lagi duduk di sajadah. Masih sama, telanjang dada, kulitnya gelap dan berurat, rambutnya panjang. Tapi kali ini matanya gak merah. Matanya penuh luka, kayak abis nangis darah. Alia, bantu aku suka ngelihat kamu sholat. Dia gak sentuh Alia, tapi dia duduk di tempat yang sama, nyusupin hawa panas lewat tatapan. Setelah itu, semua kembali normal. Lampu gak mati, pintu gak kebuka, tapi tubuh Alia lunglai. Dia jatuh terduduk, tapi bagian dalam tubuhnya bergetar. Gak bisa dijelasin, antara jijik, takut, dan malu. Tapi ada satu hal yang pasti, dia mulai menikmati rasa terganggu itu. Dan itulah jebakan paling awal dari Hanzab. Kita bakal lihat gimana Alia makin terikat sama gangguan itu. Mulai kecanduan rasa saat sujud, sampai akhirnya gak bisa bedain mana niat ibadah dan mana godaan setan. Tapi lo jangan salah bro, ini belum klimaks. Ini baru awal kejatuhan spiritual yang dibungkus kenikmatan sesat. Lo pasti udah kebayang kan gimana ngerinya gangguan dari makhluk yang namanya Hanzab itu. Tapi percaya deh, makin kesini Alia bukan cuma digoda, dia mulai terikat. Dan lo harus siap, karena yang bakal lo denger sekarang bukan gangguan biasa. Ini udah masuk ke tahap kecanduan spiritual yang nyimpang. 3 hari setelah kejadian subuh itu, Alia berubah. Tapi bukan berubah jadi lebih kuat, justru dia makin aneh. Wajahnya masih cantik, tapi mata Alia mulai sayu. Kantong matanya gelap, dan senyumnya kayak orang yang habis ngelakuin sesuatu yang dosa, tapi nggak nyesel, kayak ketagihan. Dia tetap sholat, tapi niatnya udah mulai kabur. Dia ngelakuin semua gerakan dengan benar, bacaannya juga oke. Tapi dalam hati ada bisikan dari hati Alia yang nyelip tiap dia takbir. Semoga aku bisa lihat kamu lagi. Eits! Dan setiap malam dia malah nungguin. Alia mulai tidur lebih cepat. Bukan buat istirahat, tapi buat buru-buru bangun pas azan subuh. Dia pengen sujud lagi. Dia pengen merasakan lagi. Bukan rasa damai, tapi rasa yang kemarin itu. Rasa tangan asing yang nyentuh pelan, rasa hawa panas yang nyusup dari belakang mukena, dan rasa berdosa yang justru ngasih kelegaan. Lu mungkin mikir Alia kerasukan, tapi gak, dia masih sadar, dia cuma gak bisa nolak. Suatu malam, Alia coba lawan. Dia zikir kenceng, wudu pakai air es. Dia niat bener-bener ibadah tanpa gangguan. Tapi pas sujud rakaat terakhir, mukenanya ditarik pelan dari belakang. Nggak kasar, tapi konsisten. Sampai bagian punggungnya terbuka dan dia ngerasa kulit dingin bersentuhan langsung sama udara. Dan kali ini, suara itu nggak cuma berbisik.
Malah Alia menerima serangan yang makin intens dari si Kanzab. "Kamu milikku, Alia, bukan cuma sujudmu, tapi juga tubuhmu." Alia kebangun dari sujud, jantungnya mau copot, tapi yang bikin dia gemeteran bukan ketakutan. Dia suka sensasi itu. Keesokan harinya, dia beli mukena baru, tipis, transparan, wangi mawar. Dia ganti lampu kamarnya jadi remang-remang ungu. Dia semprot sajadahnya pakai parfum cowok. Bukan buat ibadah, tapi buat nyambut tamu gelap itu. Setiap malam, Alia siapin diri. Bukan buat nyari pahala, tapi buat ngerasain tentuhan setan. Dan malam ketiga, setelah sholat tahajud, sosok itu muncul lagi. Duduk di atas sajadah. Kali ini dia nggak telanjang dada, tapi pakai jubah hitam. Wajahnya separuh tertutup kain. Tapi dari sorot matanya, Alia tahu dia bukan makhluk biasa. Dan saat itu, Alia ngerasa nggak bisa lagi bedain mana ibadah, mana dosa. Semuanya udah blur. Tapi gua kasih tahu satu hal, bro. Gangguan kayak gini nggak bakal berhenti. Kanzab bukan cuma nyari tubuh buat ngangguin, tapi jiwa buat dimiliki. Dan Alia, dia udah bukan cewek biasa lagi. Dia udah jadi wadah, tempat ibadah yang dicemari kenikmatan gelap, di mana gangguannya makin brutal dan mulai masuk ke ranah fisik yang lebih nyata, bahkan bisa ngancam nyawa. Lo siap? Atau lo mulai mikir 2 kali sebelum ngelakuin sujud tengah malam? Karena cerita ini belum selesai. Alia makin dalam ke jurang gelap yang gak semua orang bisa balik lagi. Dia mulai kecanduan rasa saat sujud. Alia ngalamin penetrasi jiwa lewat mimpi. Dan lo tahu, bro, saat mimpi udah bisa nyentuh bagian paling pribadi cewek, itu tandanya gangguannya udah bukan main-main. Beberapa hari terakhir, Ustazah Iva, pembina pengajian komplek, mulai memperhatikan Alia. Alia masih datang ke majelis, tapi wajahnya pucat, bola matanya kayak kosong, dan dia suka senyum sendiri. Sesekali nunduk, lalu napasnya tersengal kayak abis lari. Tapi yang paling bikin Ustazah curiga adalah wangi tubuh Alia. Bukan parfum biasa, tapi semacam bau kembang malam campur aroma dupa dan tanah basah. Suatu hari, pas pengajian selesai, Ustazah nyamperin Alia dengan lembut. "Dek Alia, kamu gak apa-apa, nak? Saya lihat kamu kok kayak kurang sehat." Alia cuma senyum. Senyum yang gak beres. Bibirnya gemetar. Dan dari cara dia jawab, kelihatan banget dia kayak mau cerita, tapi takut. "Gak apa-apa kok, Ustazah. Saya cuma kecapean aja kali." Tapi Ustazah gak bodoh. Dia pernah ngadepin kasus serupa, walau gak separah ini. Malam itu juga, dia ajak suaminya, Ustadz Karim, seorang ustadz karismatik yang sering menangani ruqyah ringan, buat main ke kosan Alia. Gak pakai acara aneh-aneh, cuma silaturahmi katanya. Sore hari mereka datang. Alia tampak kaget, tapi tetap nerima dengan sopan. Kosan itu sepi. Tapi begitu kaki Ustadz Karim masuk, dia langsung rasa hawa berat. Udara berubah. Ada tekanan tak kasat mata yang ngebebani dada. Apalagi waktu masuk ke ruang tamu Alia, yang katanya baru saja dipel, tapi lantainya masih basah dan ada aroma wangi yang menyengat yang gak jelas sumbernya. Alia bikin teh sambil senyum-senyum, tapi tangannya tremor. Mukanya pucat, tapi pipinya merah, kayak habis nahan sesuatu. Ustadz Karim duduk di kursi rotan, lalu mulai baca Al-Fatihah dalam hati.
Tapi baru ayat keempat, tiba-tiba semua lampu di kosan itu nyala mati sendiri, kedap-kedip. Alia diam, tapi tubuhnya gemetar. Jarinya mencengkram lutut. Diam dan senyum gak beres. Alia merintih pelan. "Ustadz, tadi malam saya mimpi ada sosok gelap naik ke atas tubuh saya. Dia bilang sekarang saya udah halal buat dia." Suasana langsung sunyi. Ustazah Ifah pucat. Ustadz Karim istighfar pelan dan matanya tertuju ke arah sajadah di pojok kamar. Di sana ada bayangan gelap yang bergerak perlahan. Bukan bayangan biasa, tapi kayak siluet yang mau muncul dari balik dimensi. Dan lo tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba punggung Alia melengkung sendiri. Dia jatuh ke lantai, tubuhnya ngeleleh kayak air. Dan dari mulutnya keluar suara berat. Tapi bukan suara cowok, bukan juga suara cewek. Suara itu kayak campuran keduanya. "Jangan ganggu kami, dia lebih memilih aku." Alia kejang, mukanya berkedut, dan dari sela-sela kakinya keluar cairan hitam pekat bercampur lendir. Ruangan makin panas. Ustadz Karim langsung berdiri, baca ayat kursi keras-keras. Ustazah Ifah pegang kepala Alia yang sekarang ketawa histeris. Tapi ketawa yang gak karena lucu, tapi karena menikmati gangguan. Dan ketika Ustadz Karim teriak, "Kau iblis laknat, dengan nama Allah, aku usir kamu dari tubuh gadis ini." Semua tiba-tiba hening. Listrik nyala terang, Alia pingsan. Tapi sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran, satu kalimat keluar dari bibirnya, pelan banget. Jangan usir dia, Ustadz." Bro, ini pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Kita bakal melihat Ustadz Karim siapin ritual pemurnian. Tapi lo harus tahu, Kanzab gak bakal tinggal diam. Dia udah ngasih kenikmatan paling dalam ke Alia. Dan sekarang dia gak mau kehilangan. Subuh hari itu, langit mendung. Awan tebal nutupin cahaya fajar. Tapi di sebuah majelis kecil di gang dalam, ruangan udah rame. Santri-santri laki-laki dan perempuan duduk melingkar dengan wajah serius dan hati bergetar. Di tengah ruangan, Alia duduk bersimpuh, matanya merah. Bukan karena nangis, tapi karena semalaman gak bisa tidur. Dia cerita ke Ustadz Karim kalau mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini bukan sekadar sentuhan. Hanzab maksa masuk ke dalam tubuhnya. Dan dia ngerasa rohnya perlahan ditarik keluar. Alia setuju untuk diruqyah. Ustadz Karim siapin semuanya. 1 botol air zam-zam, segenggam garam dari Laut Selatan, dan mushaf yang udah tua tapi masih wangi. Santri-santri merapat, membentuk lingkaran. Mereka semua mulai baca Al-Fatihah, lalu Yasin, lalu Al-Baqarah ayat 1-5. Alia mulai gelisah. Kepalanya nunduk, tangannya dingin. Dan begitu Ustadz Karim mulai baca ayat kursi, tubuh Alia ngangkat sendiri. Kaki masih nyentuh lantai, tapi punggungnya melengkung kayak ditarik tali dari atas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba Alia nyerit. Suara cowok dan cewek keluar bersamaan. Suara itu keras, menggelegar, kayak dari ruang kosong. Matanya putih semua. Dan di dahi Alia mulai muncul bekas luka gosong. Itu adalah tempat Hanzab bersarang. Beberapa santri mulai takut. Ada yang hampir muntah. Tapi mereka terus baca zikir keras-keras. Ruangan bergetar.
lampu kedip-kedip, dan bau bangkai menyebar ke seluruh ruangan. Alia teriak, "Gak ada yang bisa ngambil dia dari gue. Dia udah milik gue. Dia udah sujud di atas badan gue." Tapi Ustadz Karim gak gentar. Dia tempelin tangan di kepala Alia dan baca surah Al-Hasyr ayat terakhir. Suaranya keras, bergetar, penuh energi iman. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Tubuh Alia langsung kejang. Lalu dari mulutnya keluar asap hitam. Asap itu bukan biasa. Di ujungnya seperti terlihat bentuk wajah makhluk gelap. Matanya merah, lidahnya panjang menjulur. Sembari terdengar keras suara erangan yang dahsyat seperti hendak mecahin kaca-kaca majelis. Asap itu pecah dan perlahan menghilang. Dan tubuh Alia langsung jatuh lemes. Nafasnya tersengal-sengal. Tapi untuk pertama kalinya, dia bisa meneteskan air mata dengan tenang. Tangis yang bukan karena gangguan, tapi karena dia akhirnya bebas. Tubuhnya mulai terasa ringan. Ustadz Karim dan para santri memuji Allah. Ustazah Ifah nangis, dan sejak hari itu, Alia mulai berubah menjadi seorang yang rajin ibadah atas nama Allah dan istiqomah. Bro, ini bukan cuma kisah Alia, tapi peringatan buat kita semua. Setan Hanzab itu nyata. Dia nggak datang dengan suara keras atau sosok menyeramkan. Dia datang lewat pikiran kosong, lewat rasa malas sholat, lewat godaan kecil yang lama-lama lo nikmatin. Dan saat lo mulai menikmati gangguan itu, saat lo mulai merindukan godaan, disitulah Hanzab ngelilit iman lo pelan-pelan. Nah, terus gimana cari kita bisa terhindar dari gangguan Hanzab? Jaga wudhu lo bro. Jangan tunda-tunda sholat, baca zikir pagi dan petang. Jangan pernah sholat dalam kondisi kosong hati. Isi dulu dengan niat tulus. Dan kalau udah terganggu, jangan ragu minta bantuan orang berilmu. Alia berhasil keluar karena dia mau berjuang. Kalau lo ngerasa pernah ngalamin hal yang sama, jangan malu buat speak up. Karena semakin lo diam, semakin kuat setan itu ngiket. Kita semua pernah lalai. Tapi jangan sampai kelalaian itu jadi pintu buat Hanzab masukin dosa. Sampai jumpa di kisah berikutnya dari SDB Art AI.